Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi Language Variation and Songs dari mata kuliah Solid Text. Mari saya perkenalkan anggota kelompok A diawali dari Giri, Ikhlasya, Syakila, saya sendiri Devina Prizipa, Syahwaulianda, Siva, Salsabila. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kami mengurutkan pembicaraan mulai dari variasi bahasa sampai ke praktik Solid Text untuk kata-kata dasar. Dimulai dari variasi bahasa, yang pertama ada tuturan dan variasi bahasa yang ditandai. Bahasa lisan dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu, sedangkan tulisan bersifat permanen dan membawa aspek budaya yang sangat banyak. Dalam konteks takarir, terdapat campuran rumit antara bahasa lisan dan bahasa tulisan dalam film fiksi dan dokumenter. Bahasa lisan memiliki banyak fungsi. Penerjemah harus menangani variasi bahasa ini yang disebut sebagai tuturan yang ditandai. Sebagai contoh, dialog slang, "Yo, what's up bro? Long time no see." Ini dalam bahasa formalnya di bahasa Inggrisnya yaitu "Yeah, man, it's been a minute. How you been?" Takarirnya itu, "Halo, apa kabar? Sudah lama tidak bertemu." "Ya bro, sudah cukup lama. Bagaimana kabarmu?" Lalu dialog bahasa formal dan kuno yang dikonversi ke bahasa modern dengan mempertahankan formalitas. Dialog bahasa sumbernya adalah "Who are most welcome to our humble abode." Takarirnya, "Anda sangat diterima di tempat tinggal kami yang sederhana." Lalu ada tuturan yang ditandai klasifikasi pragmatis. Dalam bidang sosiolinguistik terdapat dua jenis variasi dalam bicara. Yang pertama adalah variasi intrapenutur, yaitu perbedaan gaya bicara satu individu dalam situasi berbeda. Misalnya berbicara dengan teman, gue, elu, dengan berbicara formal, orang di atas kita atau orang yang lebih tua, yaitu saya atau Anda. Lalu yang kedua, variasi antar penutur, yaitu perbedaan antar kelompok penutur, misalnya logat Betawi di Jakarta dengan logat Jawa Timur di Surabaya. Lalu ada variasi intrapembicara, gaya dan register. Menurut beberapa ahli, gaya adalah cara khas seseorang melakukan sesuatu. Idiolek mengacu pada kebiasaan secara individu yang berbeda dalam kelompok dan mirip dengan gaya pribadi. Singkatnya, register bisa menunjukkan identitas atau posisi sosial dan sulit dibedakan dari gaya. Bagi penerjemah takarir, penting untuk mendeteksi variasi bahasa, menghubungkannya dengan konteks, dan memahami dampaknya pada karakter dan narasi. Selanjutnya, variasi antar pembicara, dialek, sosiolek, bahasa gaul. Dialek adalah variasi bahasa yang spesifik untuk kelompok tertentu dan terdiri dari dua jenis utama, dialek regional, geolek, dan sosiolek. Ciri-ciri dialek terlihat dari pilihan kata, tata bahasa, dan pengucapan. Sosiolek adalah variasi bahasa yang dikaitkan dengan status sosial ekonomi suatu kelompok. Bahasa gaul atau bahasa informal dan tidak konvensional yang sering berasal dari daerah perkotaan, ditandai dengan ketidakkonvensionalan, penggunaan sementara, metafora aneh, dan releksikalisasi. Dialek regional seperti dialek Jawa, piye kabare, artinya bagaimana kabarnya, berbeda dengan apa kabar dalam bahasa Indonesia pada umumnya. Sosiolek atau bahasa prokem, gue, elo, bahasa yang sering digunakan di kalangan remaja di Jakarta. Bahasa gaul, camp talk, frasa seperti yes, queen, ungkapan dukungan atau persetujuan yang sering digunakan dalam komunitas LGBT dan acara seperti RuPaul's Drag Race. Next. Variasi intra antar speaker atau keterikatan, para sosiolog menyoroti pengaruh variasi intra penutur terhadap variasi antar penutur. Fokus telah bergeser ke pola variasi intra individu di berbagai konteks wacana, integrasi varian ke dalam gaya individu dan situasional, serta penggunaan varian secara kreatif dalam wacana yang sedang berlangsung. Pembahasan ini menyoroti pemahaman yang berkembang tentang variasi bahasa, menekankan penggunaan yang dinamis dan tujuan pembicara dalam berbagai konteks. Ini mencerminkan sifat kompleks dan beragam dari ekspresi linguistik dalam interaksi manusia. Next.
Variasi intra antar penutur, kata umpatan, dan kata-kata tabu. Kata-kata tabu adalah ekspresi yang dibatasi atau dilarang oleh kebiasaan sosial, sementara kata umpatan digunakan untuk melepaskan emosi seperti kemarahan, frustrasi, atau kegembiraan. Eufemisme digunakan sebagai alternatif dari ekspresi yang tidak disukai untuk menghindari reaksi emosional yang kuat. Poin ini juga menyoroti peran penerjemah dalam menentukan apa yang dapat diterima dalam teks tertulis berdasarkan konteks sosial budaya tempat mereka bekerja. Selain itu, budaya yang berbeda memiliki kepekaan yang berbeda terhadap kata-kata tabu dan umpatan, dan kepekaan ini dapat berubah seiring waktu dan terikat konteks. Selanjutnya akan dibawakan oleh Shakila. Kepada Shakila dipersilakan. Oke, selanjutnya adalah subtitling menandai ucapan dan variasi bahasa. Yang pertama, kerumitan dalam kelimpahan bahasa film. Pada saat ini, bahasa film menunjukkan lebih banyaknya variasi, bukan kurangnya variasi. Bahasa film digunakan dengan beragam cara untuk mencerminkan konteks medis, politik, atau karakterisasi pribadi dan sosial. Dialog film menggambarkan pola percakapan sehari-hari untuk membangun karakter dan suasana, serta menyampaikan informasi kepada penonton. Program TV non-fiksi juga menunjukkan para penerjemahan teks film harus menyimbangkan fungsi konotatif dan denotatif variasi bahasa, dengan memperhatikan kendala teknis, panduan, dan konteks sosial budaya. Tantangan utamanya adalah menyampaikan variasi bahasa yang kompleks dan kontekstual dengan makna atau memberikan kesalahpahaman. Next. Yang kedua adalah prioritas yang saling bertentangan. Dalam penerjemahan komersial, orang cenderung menggunakan bahasa yang umum, kata-kata yang netral, dan kalimat yang sederhana. Proses ini disebut sebagai proses penetralan. Proses penetralan ini terjadi karena ingin memastikan teks mudah dimengerti dan jelas. Meskipun ada tekanan dari globalisasi dan kebudayaan yang juga berpengaruh. Penyensoran terhadap kata-kata tabu juga menjadi perdebatan, dan ada pertentangan dalam instruksi tentang bagaimana bahasa dalam terjemahan seharusnya. Berikut adalah hasil salah satu contoh dari proses penetralan I've walked if my wasn't pop-up, yang diterjemahkan menjadi I've walked if I wasn't exhausted. Next. Yang ketiga ada subtitling variasi intra dan antar pembicara. Penutur bahasa juga dapat menambahkan gaya pribadi mereka ke dalam variasi bahasa seperti dialek atau sosiolek. Register profesional yang melibatkan penggunaan jargon terkait dengan subtitling referensi budaya. Kesimpulannya adalah penting bagi penerjemah subtitle untuk mengidentifikasikan fungsi dan pentingnya varian bahasa dalam konteks komunikasi, terutama ketika beberapa film sangat terikat pada fitur-fitur gaya bahasa yang menjadi bagian penting dari cerita. Selanjutnya akan dibawakan oleh. Oke, baik. Selanjutnya gaya sastra pada subtitling. Penerjemahan sastra tidak mungkin dilakukan secara utuh. Pemirsa yang menonton drama, sastra, atau puisi mungkin ingin mendengarkan karya aslinya dan menggunakan subtitle hanya sebagai pendukung. Sebagian besar teks film akan mengisyaratkan gaya periode tertentu tanpa menampilkan secara penuh seperti pada contoh berikut. What Sadness Lends Romeo Hours diterjemahkan menjadi What Sadness Makes Time So Long. Seperti itu. Selanjutnya, bentuk formalitas. Ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, penggunaan nama depan atau nama panggilan serta tambahan Mister dan nama keluarga atau jabatan seseorang merupakan solusi yang tepat untuk menunjukkan informalitas dan formalitas. Contohnya, Gina, did you? Itu formal. Carry on teaching diterjemahkan menjadi Gina, do you still teach, Profesor? Itu menunjukkan bentuk formalitas. Baik, terima kasih Ikhlasya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang tata bahasa. Sebelumnya, tata bahasa itu seringkali kita lihat kesalahannya, yaitu negasi ganda saat terjadi.
dalam berbagai varian bahasa Inggris non-standar. Contoh penggunaannya seperti ini. Don't do anything you won't want to hear me. Diterjemahkan menjadi don't do anything naughty you hear. Yang kedua yaitu I ain't got no parents. Diterjemahkan menjadi I have none of parents. Dua subtitle di atas sudah disesuaikan dengan teks terjemahan bahasa Belanda sehingga terarah pada kejelasan bahasa dan nada semi agresif. Pembicara untuk memberitahu pemirsa bahwa karakter tidak lebih dari sekedar penghinaan terhadap lawan bicaranya. Next. Variasi leksikal. Variasi leksikal itu diindikasi oleh subletting lebih mudah diindikasi dalam subletting dibandingkan dengan tata bahasa substandar. Pemilihan kata yang tepat dan penggunaan sinonim yang dapat digunakan untuk menyampaikan nada dan kepribadian karakter tanpa harus saat tersebut. Seperti contohnya dialog aslinya itu damn it, where's crew? Di subtitlein menjadi damn, ada masalah. Lalu ada contoh yang kedua, what the hell are you doing? Diterjemahkan menjadi apa yang kamu lakukan di sini. Next. Kata-kata umpatan, makian, dan tabu. Kata ini sering dihapus karena keterbatasan ruang. Dalam beberapa kasus, khususnya dalam program tanpa naskah dan non-fiksi ini, kata umpatan dalam soundtrack asli terkadang dibunyikan, diredam, ataupun dihapus. Contohnya yaitu you know what you are you a whore? A whore ini diterjemahkan sebagai seseorang yang pekerja seks. Lalu diterjemahkan menjadi radish with a flower heart. Untuk kalimat kedua, machine gun do not add one inch to your kata diterjemahkan menjadi manhood yang berartikan kejantanan seorang pria. Hal ini pernah terjadi pada film TV dokumenter series Joanna Lumia Greek Odyssey, Olympus and Beyond, bahasa Yunani Khan, yang berarti kemaluan wanita, disensor oleh lembaga TV tersebut. Cara menerjemahkan kata-kata tabu itu pertama kata tabu atau kata tabu, umpatan, dan ungkapan yang kasar seringkali diperhalus dalam teks film dengan eufemisme atau penghalusan kata atau bahkan dihapus demi ruangnya yang terbatas itu. Terus eufemisme dapat dilakukan dengan blurring atau menggunakan kotak digital mulut pada pembicara. Itu biasanya si pembicaranya disensor mulutnya. Terus untuk subtitle biasanya menggunakan tanda bintang, singkatan, atau growlings. Cara lain yang dapat digunakan adalah substitusi atau mengganti kata tabu dengan kata yang sifatnya halus tapi tidak tabu. Misalnya kata bastard diartikan sebagai anak haram yang digunakan sebagai makian untuk seseorang yang dianggap tidak berharga atau licik. Next. Nah, praktik terbaik melakukan sulit teks untuk kata-kata kasar tersebut. Pertama yaitu mempertimbangkan konteks dan juga situasi. Kedua, perhatikan target audiens. Ini sangat penting karena beda audiens, beda juga cara pandangnya. Terus hindari penerjemah secara harfiah dan menggunakan eufemisme. Next. Aksen and pronunciation. Aksen atau pengucapan merupakan hal yang sulit. Aksen Inggris sendiri itu ada dua. Pertama itu British dan American. Keduanya berbeda secara pelafalan ataupun kosakata. Untungnya aksen yang ditandai sering sekali sejalan dengan kosakata yang ditandai. Contohnya ada di film Culford, di mana sang pengasuh anak Ramona berbicara dengan aksen Spanyol yang kental dan pengucapannya tidak sesuai dengan yang diharapkan dari perhatian si David, ayah dari sang anak. Oke, selanjutnya next mengenai aturan sensor yang ada di Indonesia akan dipresentasikan oleh. Terima kasih. Aturan sensor yang ada di Indonesia dan aturan klasifikasi di Amerika Serikat. Untuk yang di Indonesia, film yang di Indonesia harus melalui peninjauan oleh lembaga sensor film atau LSF.
Selain mengeluarkan sertifikat, LSF juga meninjau dan mengeluarkan izin untuk iklan film, seperti trailer, poster film, serta berwenang untuk memotong adegan film. Yang kedua ada film yang lolos untuk ditayangkan akan mendapatkan salah satu klasifikasi film dalam berikut. Yang pertama itu ada semua umur, yang kedua ada 13 plus atau diartikan cocok untuk usia 3 tahun, yang ketiga ada 17 plus yang diartikan untuk usia ke atas, dan yang terakhir ada 21 plus yang artinya adalah cocok untuk usia 21 tahun ke atas. Amerika Serikat, klasifikasi film dikeluarkan oleh Motion Picture Association atau MPA, Classification and Rating Administration. Karena sistem ini didirikan pada tahun 1968, tetapi versi yang tercantum di bawah ini adalah versi terbaru yang berlaku sejak tahun 1996. Pertama ada General Audience, yang kedua ada Parental Guidance, yang ketiga ada PG-13 atau Parents Strongly Cautioned, yang keempat ada Resisted, yang terakhir ada NC-17 atau yang artinya Adults Only. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada terjemahan lagu. Terjemahan lagu itu dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada penerjemahan teks lagu, termasuk mempromosikan literasi melalui penerjemahan teks dalam bahasa yang sama. Dua, ada tantangan dalam menerjemahkan lagu adalah kendala spesial dan temporal dengan dampak yang beragam, dan genre lagu yang berada dalam produksi audiovisual memerlukan pertimbangan masalah penerjemahan lagu populer dan opera. Tantangan meliputi bahasa dilandai dengan subtitle, referensi budaya, dan humor. Lagu-lagu dengan teks terjemahan dimaksud untuk dibaca, bukan dinyanyikan, dengan fokus pada lirik yang dapat didengar dan dipahami oleh penonton utama film. Penelitian ini berfokus pada lagu-lagu logosentris yang menekankan pada kata-kata daripada musik, musikosentris. Kemudian ada memutuskan apa yang akan diterjemahkan. Tidak semua lagu di film perlu di subtitle, tergantung instruksi klien dan masalah hak cipta. Dapat ditentukan hal ini, misalnya Netflix menyarankan hanya mensubtitle lagu-lagu yang relevan dengan plot jika keterbatasan teknis juga mempengaruhi keputusan subtitle tumpang tindih dengan kreditas atau dialog. Biasanya memprioritaskan teks di layar dan ucapan dibandingkan dengan lirik jika terdapat lagu yang atau meningkatkan narasi cerita dan suasana film harus selalu di subtitle. Contohnya di sana, there's nothing I could say to make you try to feel okay. Terjemahannya yaitu I can say nothing to make you feel good. Penerjemahan lirik tersebut menggeser beberapa kata untuk menekankan ritme dan irama. Ini mungkin mengganggu urutan kata Prancis, tidak terasa aneh karena ini adalah sebuah lagu. Selanjutnya ada memutuskan bagaimana cara menerjemahkan. Pendekatan fungsional lebih disukai dengan tujuan pelestari lagu asli. Pendekatan ini memerlukan analisis terhadap teks sumber dan teks sasaran yang menghasilkan terjemahan yang sesuai dengan fungsional. Prinsip Pentalon Law menjelaskan 5 kriteria terjemahan yang dapat dinyanyikan. Yang pertama ada dapat dinyanyikan, alami, bermakna, berirama, dan berima. Dalam menerjemahkan lagu, kelamaian dan makna sangat penting agar teks lagu mudah dibicarakan dan dipahami. Keberlanjutan makna lagu menjadi perhatian utama bagi penerjemah, terutama saat lagu tersebut mencerminkan suasana hati, karakter, atau kritik terhadap suatu tema. Contohnya ada 3, yaitu di sini Welcome to Duloc, Such a Perfect Town. Terjemahannya Welcome to Duloc, Such a Perfect Town. Yang kedua ada Here we have some rules, let us sit them down. Terjemahannya juga Here the rules, here and lay and now have fun. Selanjutnya ada don't wave in line. Terjemahannya don't be too wild. Selanjutnya, oke, sekian, terima kasih.
materi dibawakan. Kelompok 1 akan memberikan presentasi mengenai language variation by examples. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf ada kekurangan pada akhir karena ada kendala teknis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.